pemerintah Aceh atau Aceh siap menghadapi outbreak COVID-19 ini? Iya, siap nggak siap di berbagai negara juga harus menghadapinya karena ini bukan pilihan. Itu perlu dicatat. Yang kedua, sedikit unik Pak Wira. Ketika kita bicara Aceh, sebenarnya kita bicara 23 kabupaten kota dan kita bicara 23 bupati dan wali kota. Dan kita sadar betul itu dan kita tahu otonomi daerah kita juga otonomi di kabupaten kota kalau merujuk kepada undang-undang pemerintah daerah. Kadang-kadang merujuk ke UPH otonominya lebih di provinsi. Nah, yang sering kita lupa ketika bicara kasus kita selalu yang ingat cuma pemerintah provinsi. Iya betul. Nah, sedangkan kabupaten kota bagaimana? Nah, kalau pemerintah provinsi saja yang misalnya katakanlah menampung seluruh pasien yang positif dari seluruh kabupaten kota, apalagi kasusnya terus meningkat secara kontinu mengikuti grafik yang ekstrem, ya sesiap-siap apapun tempat terbatas, tenaga kita terbatas, Pak. Yang kita cemas sekarang, tenaga medis kita itu sudah sangat banyak yang kena dan mereka harus diisolasi selama 14 hari. Dia sembuh. Yang kedua, fasilitas kesehatan itu terbatas. Ya, ruangan dan rumah sakit umum Jalan Abidin itu ricu, Piniri 1, Piniri 2 sudah penuh sehingga terpaksa dialihkan ke asrama haji. Kalau tadi kita berharap 410 kasus ini dan umumnya OTG. OTG ini tidak ada gejala dan dia sebetulnya tidak butuh perawatan rumah sakit. Dia bisa isolasi mandiri di rumah kalau disiplin. Tapi faktanya kan dari setiap kasus yang kita tracing kembali itu dari satu kasus berkembang menjadi secara eksponensial tadi disebut oleh Pak Eli Supriyadi. Karena itu perlu tempat isolasi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, di kabupaten kota bagaimana kesiapannya? Kalau yang saya tahu terbatas mungkin informasinya di Birun itu ada di Ceglungku ada tempat yang disiapkan di sana. Kemudian di Gayo Luwus ada di memanfaatkan balai latihan kerja di sana. Nah di daerah lain bagaimana? Kesiapan rumah sakitnya bagaimana? Mungkin untuk isolasi OTG yang tidak butuh alat medis yang lebih canggih karena tidak sesak dan segala macam. Nah, tempat isolasi khusus bagaimana? Kalau semuanya dikirim ke provinsi, ada keterbatasan juga di provinsi ya, di mana kita mau tempatnya kemudian juga tidak efisien karena bagi mereka yang jauh-jauh dari sana harus dijemput dengan pakaian lengkap, kemudian dibawa ke sini, kemudian keluarga yang juga ingin melihat dari jauh juga nggak bisa kalau sudah dibawa ke Banda Aceh. Tidak ada instruksi khusus dari PLT atau terhadap bupati-bupati atau wali kota di daerah? Sudah bukan hanya instruksi, surat sejak awal itu surat pemberitahuan, surat edaran, surat bahkan terakhir juga ada namanya video conference dengan bupati, wali kota dalam hal katakanlah misalnya memperketat perbatasan. Dalam hal misalnya mengatur tentang jarak di tempat-tempat umum. Misalnya di warung kopi, di pasar tradisional, kemudian di masjid termasuk MPU. Pertanyaannya sekarang, di provinsi itu ada hampir 100-an kebijakan yang dikeluarkan. Tentu bukan untuk pemerintah provinsi saja, termasuk kepada untuk di aplikasinya kan di kabupaten kota. Daya eksekusinya itu di kabupaten kota. Nah, sejauh mana di kabupaten kota ini berjalan? Nah, sementara di provinsi, kalau memang masalah ini di kabupaten kota berjalan, tetapi ada yang terbatas kemampuan personil, peralatan dan segala macam di BA kembali oleh provinsi. Nah, karena itu dalam video konferensi terakhir Bupati Wali Kota diminta mempersiapkan segala sesuatu dan kalau membutuhkan anggaran diusulkan ke provinsi dari dana rekomposisi itu. Itu. Bang Eli, kalau kita melihat ya, kira-kira siap tidak pemerintah Aceh atau Aceh ya keseluruhan kita lihat Aceh lah kita lihat terhadap outbreak dari COVID-19 dan kira-kira langkah apa yang paling majur untuk ini? Iya, saya kira kan sebenarnya kita
bicara tentang kuratif ya, masih ada ruang untuk kita bicara preventif sebenarnya. Nah, ini yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa kalau kita bicara kuratif, saya jadi merinding juga gitu. Saya nggak bisa membayangkan kemudian dengan penambahan yang begini terus tadi kelibatan nanti seperti berbagai potensial tadi, saya nggak bisa membayangkan tenaga medis, tenaga perawat dan nakes akan sangat kewalahan, karena mereka melihat secara psikologis dari hari ke hari banyak kerabatnya yang juga kemudian meninggal. Apa yang terjadi misalnya Sumatera Utara kemarin dalam waktu yang sangat dekat ada 2 orang spesialis paru, dokter spesialis paru meninggal gitu. Nah, jadi kan secara psikologis itu akan sedikit berpengaruh ke ini tadi, baik tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan kan. Dan saya mengharap jangan sampai ini terjadi ya. Tentu mungkin masyarakat Aceh, saya juga meminta kepada pemerintah Aceh melalui Bang SAG ini, mungkin ada upaya-upaya strategis lain yang juga perlu kita lakukan, seperti misalnya saya melihat di jalannya di pemerintah kabupaten kota juga seperti nggak ada apa-apa gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seremonial berlangsung sebagaimana biasa. Kita nggak usah sendiri dan sunat rasul nikah lah di kalangan masyarakat, tapi di kalangan birokrasi sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni itu masih berlangsung. Katakanlah misalnya mereka mengikuti protokol COVID, tapi setelah selesai acara apa yang terjadi? Salam-salaman, cipika-cipiki, ini kan nggak bisa kita kontrol. Jadi saya kira, saya berharap kalau memang memungkinkan pemerintah Aceh membuat edaran tegas juga terhadap hal ini, bahwa untuk sementara katakanlah Agustus ini saja tidak boleh ada kegiatan seperti itu, keramaian, dan juga harus ada tindakan tegas misalnya bagi pihak manapun yang melakukan kegiatan-kegiatan keramaian. Lalu yang kedua, tadi malam saya menemukan semacam testimoni dari Abu Mudi tentang bagaimana beliau sebagai orang yang pernah dirawat, lalu kemudian apa upaya-upaya masyarakat yang harus dilakukan dan dihindari. Saya kira kalau boleh berharap ini bukan hanya Abu Mudi tapi juga dikumpulkan selaka ulama-ulama yang lalu kemudian mengeluarkan hal yang sama gitu. Jadi mimbar Jumat dan mimbar-mimbar masjid yang lain juga kita manfaatkan untuk yang lain. Mudah-mudahan bisa berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh juga, anoman nih bagi saya sepakat Bang Yasagi, dimaksimalkan mungkin ulama, karena orang Aceh itu kan sangat percaya dengan ulama ini Bang Yasagi. Dan video itu luar biasa bagus, dan saya termasuk orang yang menyebarkan video tersebut juga. Ya, Pak Wira dan Pak Eli, semalam saya langsung minta izin kepada melalui putra beliau untuk bisa kita gunakan video itu untuk dakwah publik. Dan alhamdulillah beliau Abu Mudi merestuinya, ya kan? Karena ketika kami menggunakan sebagai media pemerintah, nanti kan kami perlu minta izin ya. Itu sudah kita lakukan. Dan yang kedua, Jumat kemarin itu seluruh masjid di Piramasi memang diberikan suplemen materi untuk COVID juga. Dan sebelum pemerintah Indonesia menetapkan tim gugus tugas, dan 1 hari setelah WHO menetapkan Aceh ini COVID adalah pandemi internasional, surat Pak Gubernur sudah mengeluarkan, PLT Gubernur Aceh Insinyur Fairiansyah MP sudah mengeluarkan surat edaran 1 hari ya setelah WHO, dan sebelum Presiden membuat keputusan sudah diedarkan bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat dan pemutusan mata rantai penularan COVID di masjid dan musala. Nah, tetapi lagi-lagi tidak semua masyarakat menganggap virus ini sesuatu yang nyata, virus ini sesuatu yang mengancam jiwa gitu. Pada saat itu masih tantangan seperti itu. Dan sebetulnya benar sekali dan 1000% saya berikan nilai dan apresiasi ke Pak Eli Supriyadi. Sebetulnya kuratif itu garda terakhir ketika misalnya upaya-upaya preventif juga jebol. Setelah upaya misalnya jarak, pakai masker, cuci tangan, dan disiplin isolasi bagi yang positif, ada juga yang kena
Nah, itu baru perlu kuratif. Karena kalau kuratif mahal dan tenaga kita. Iya. Apalagi sebagian sakit. Karena itu eksekusinya, misalnya begini, ada informasi yang berkembang di masyarakat. Kenapa sekolah diliburkan padahal warung kopi segala macam itu tetap ramai, kafe tetap ramai. Nah, yang perlu kita sampaikan, Mantap. pada tingkat kebijakan di tingkat provinsi sudah dikirimkan surat kepada bupati wali kota. Nah, eksekusinya kewenangan di mana, bukan lagi di provinsi. Nah, kewenangan mengatur jarak meja di warung kopi dan di kafe, kemudian kalau memang tidak ada kepatuhan, tindakan apa yang bisa dilakukan, itu pure kewenangan kabupaten kota, karena izinnya dari bupati wali kota. Jadi tidak serta-merta eksekusi yang tegas bisa dilakukan oleh provinsi. Nah, tapi kalau seandainya upaya-upaya ini tidak berjalan dengan adanya komunikasi kita lewat radio semacam ini juga tidak berjalan, saya memprediksikan karena COVID ini juga ancaman nasional. Tidak tertutup peluang itu pemerintah pusat akan mengambil langkah-langkah darurat untuk mengaktifkan, dan kalau bisa ini kan tidak perlu terjadi. Jadi masyarakat sendiri sadar pada tingkat individu cuma 3 yang perlu dilakukan tadi: cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Dan kamu dari luar daerah langsung saja saya juga menyampaikan ke keluarga, kamu yang dari Medan nggak usah berangkat ke Aceh. Kalau ke Aceh pun saya nggak bisa terima. Bukan karena Anda yang membawa virus. Saya sendiri mungkin adalah pembawa virus gitu. Nah, usaha masyarakat di tingkat kampung, sejauh mana di desa itu misalnya mengidentifikasi seluruh warganya, kemudian membuat semacam peraturan di kampung. Setiap tamu itu harus dilaporkan, tidak lagi 2 kali 24 jam kayak masa normal. Begitu datang langsung laporkan. Nah, ini apakah sudah ini tingkat kampung? Eksekusinya tidak mungkin di provinsi. Kemudian di kabupaten kota juga misalnya, sejauh mana dinas kesehatan kabupaten kota dan puskesmas di garda terdepan yang langsung menyentuh masyarakat, membimbing bidan-bidan desa itu untuk memberikan informasi yang masif kepada masyarakat. Karena di setiap desa ada bidannya. Apakah bidan-bidan ini juga sudah diberikan informasi tentang protokol kesehatan? Dan ini semua hanya mungkin dilakukan oleh unit-unit pemerintah di bawah provinsi, di kabupaten kota hingga ke kecamatan hingga ke desa gitu. Karena ketika provinsi masuk terlalu dalam ke desa, nanti di reaksi balik akan terjadi lagi seperti misalnya waktu Pak Sekda memantau pencairan dana desa kabupaten kota, ternyata kan juga tidak bisa diterima. Kemudian ada pendapat para pakar tokoh publik yang menyatakan ini bukan kewenangan provinsi dan sebagainya. Bang Eli, sumbang saran yang terakhir bagaimana tentang COVID-19 ini untuk mengatasi outbreak ini? Iya, saya kira memang kan pertama dalam hal ini dulu ya, kita untuk menutup rumah sakit, misalnya untuk pelayanan yang lain nggak mungkin juga. Itu hal yang nggak mungkin. Itu pertama dulu yang harus kita tahu. Nah, tentu ketika orang yang mau nggak mau memang harus berobat ke rumah sakit, katakanlah dia terkena penyakit yang lain, tapi kemudian secara tidak langsung ini rawan kan. Kita lihat sendiri misalnya, hampir seluruh IGD rumah sakit di Aceh itu korban yang perawat di sana, tenaga medis di sana, dan ini nakes yang paling banyak positif COVID. Nah, jadi saya kira mungkin kita perlu yang pertama ininya adalah prosedurnya kita memang harus menerapkan screening awal bagi siapapun yang datang berkunjung ke rumah sakit yang bukan pasien COVID, supaya jangan ada yang kecolongan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua memang ketegasan seperti yang tadi saya katakan. Ya misalnya pemerintah Aceh bisa saja menerapkan semacam sanksi tegas bagi pemerintah kabupaten kota bahwa kalau misalnya masih ada ditemukan hal-hal yang melanggar yang bisa edaran gubernur lah misalnya, bisa saja kemudian ini berkonsekuensi kepada misalnya potongan dana otonomi khusus kabupaten ini untuk tahun 2021 atau 2022. Saya kira kalau nggak ada semacam sanksi, pemerintah daerah memang
satu saya lihat show must go on gitu. Macam nggak ada apa-apa gitu. Nih, mohon maaf saya katakan ya. Jadi ini fakta gitu. Harus saya sampaikan sebenarnya. Di daerah saya kebetulan Aceh Selatan itu banyak sekali pendatang dari luar daerah termasuk Jakarta, Sumatera Utara, Mondar-Mandir. Nah, tapi kemudian acara-acara keramaian tetap berlangsung dengan normal biasa gitu. Saya dari awal sejak bulan Februari udah termasuk juga memberikan ini masukan-masukan ke sana ke daerah gitu kan. Tapi ya faktanya terjadi hari ini kita bisa lihat Aceh Selatan sudah termasuk mungkin boleh dikatakan sudah zona merah. Nah jadi saya berharap di sisi pemerintah itu juga harus selain ditingkatkan ketegasan juga tadi mengundang dai-dai yang sebelumnya dai-dai juga berbeda pandangan dengan kita, harus kita akui mereka mengatakan ini tentara Allah lah begini, menurut saya itu harus diluruskan kembali. Itu yang ini. Nah yang kedua adalah dari sisi masyarakat, ya mari kita sadari kembali bahwa lupakan tentang konspirasi dan sebagainya, bahwa ini adalah berdampak pada diri kita dan keluarga kita. Itu aja saya kira. Ya, Bang SAG, sebelum mengeluarkan closing statement, saya mau menyampaikan juga mungkin usulan kami dari Aliansi Radio Aceh bisa juga diperbanyak melalui video testimoni untuk penderita yang sudah sembuh, Bang SAG. Gimana? Mungkin bisa diperbanyak juga video-video dari penderita yang sudah sembuh selain dari Abu yang kemarin. Iya, kami pemerintah Aceh dan saya sendiri sangat mengapresiasi video yang dibuat oleh Abu Mudi dan keluarga, ya. Karena ini saya kira video yang semalam beredar dan kami juga sudah minta izin untuk kita manfaatkan, ini akan sangat masif pengaruhnya ke masyarakat, sangat masif saya pikir. Dan yang berikutnya saya ingin sampaikan tergantung kesediaan, karena sekarang ini orang pun masih ada stigma ya. Begitu ada gambarnya pun protes ketika muncul di media, kenapa gambar saya naik, karena di masyarakat desa itu menganggap begitu ada seseorang COVID itu dijauhi, dikucilkan dan sebagainya. Ini ada problem-problem sosial dan dengan adanya video dari Yang Mulia Abu Mudi semalam, kami juga mungkin bisa meminta video-video dari ulama-ulama yang lain, ustadz-ustadz berpengaruh lain, karena sudah ada referensi, karena Abu Mudi adalah tokoh ulama karismatik yang saya kira sangat berpengaruh, dan kami akan tindak lanjuti itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan Pak Wira, masyarakat itu tidak bisa juga kita generalisasi semuanya korban hoak. Tetapi ada memang pilihan masyarakat yang sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh para gurunya, para penceramah, misalnya seperti tadi Pak Supriyadi bilang, yang tentara Allah yang bisa kita lawan dengan tindakan-tindakan spiritual. Ada yang seperti itu. Ada masyarakat yang memang hanya percaya kepada berita-berita yang di-share oleh orang lain di luar pemerintah. Karena kalau udah berlawanan berbeda dengan pemerintah itu udah nampak keren gitu kan. Ada juga yang memang sadar betul, tetapi dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya kayak Pak Supriyadi tadi sudah menyerahkan diri, mewakafkan diri tanpa disuruh menyampaikan kepada warga di Aceh Selatan, tetapi juga tidak ada pengaruhnya. Saya kira memang tidak generalisasi, dan peran yang paling penting selain pemerintah yang memiliki otoritas regulatif, kemudian pakar epidemiologi dan virologi yang punya otoritas keilmuan, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat yang punya pengaruh termasuk tokoh ulama. Kalau ini bersama-sama menyampaikan informasi yang positif ya untuk memutuskan mata rantai penularan corona, insya Allah kita bisa kendalikan. Tapi kalau tidak, ini mencemaskan. Ada teori Pak Wira mengatakan kalau satu kasus positif itu artinya ada 27 lagi yang belum terdeteksi. Kalikan aja 27 dikali 410, katakanlah seperti itu, kalau benar teori itu. Itu berarti 2000-an lebih kan. Nah karena itu cara terbaik adalah menyadarkan masyarakat yang belum sadar. Masyarakat perilakunya akan berubah kalau yang pertama diberitahu kalau mereka tidak tahu, yang kedua diberikan
karena dia udah tahu mungkin dia mau berubah. Nah, berikan fasilitas termasuk misalnya pemerintah Aceh membuka poliklinik Piniri supaya orang yang pulang dari luar daerah atau daerah merah dia bisa langsung melakukan pemeriksaan dirinya. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan gerakan ini harus masif, itu harus di semua stakeholder saya pikir, mulai dari provinsi hingga ke kabupaten kota. Baik, panjang sudah kita bincang-bincang untuk kesiapan Aceh menghadapi outbreak COVID-19. Terima kasih untuk narasumber kita, Saifullah Agani, jubir COVID-19 Aceh, juga Eli Sufriyadi, praktisi sekaligus akademisi di Aceh. Mudah-mudahan di radio dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh Dipancarluaskan dari Komplek Perumahan Lampu di Permai Jalan Lingkar dan Pasir Kota Sigi. Inilah 92,2 MHz Radio Madragung Wetland.